Baik, salam dan karomah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, baik. Mengajar. Nah, jadi adik-adik di sini mungkin kita bukan mengajar ya, kita berbagi edukasi ya. Mungkin adik-adik tahunya listrik, apa itu listrik? Oh, listrik itu PLN. Cuma PLN itu apa sih? PLN itu ngurusin apa aja sih? Nah, akan kita bahas langsung oleh pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Muhammad Habibi selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Karomah yang terletak di Kampung Brujul, Desa Cibodas, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Saya mengajak kepada masyarakat, khusus Cianjur Selatan, untuk selalu menjaga dan mematuhi tentang kelistrikan. Kenapa? Bapak Ibu semua, dalam kehidupan kita tidak akan terlepas daripada listrik. Ya, kehidupan berumah tangga perlu listrik. Dalam pendidikan perlu listrik, semua dalam pembisnisan perlu listrik. Karena tanpa adanya listrik akan gelap gulita semuanya. Bisnis tak akan berjalan lancar kalau tidak ada listrik. Belajar mengaji, belajar di sekolah, belajar di pesantren tidak akan berjalan mulus kalau tidak ada listrik. Semuanya apalagi di zaman modern ini butuh terhadap listrik. Tetapi para ibu bapak, kalau bukan kita yang menjaga, ya, melestarikan listrik ini akan siapa lagi? Ketika Bapak Ibu ceroboh terhadap listrik, maka ini pun akan mengganggu kepada yang lain, mengganggu kepada pendidikan, mengganggu kepada unsur bisnis, mengganggu yang lain-lainnya. Maka saya mengajak, mari kita sama-sama ya menjaga untuk mematuhi kelistrikan. Salah satunya Bapak Ibu yang memacu kepada padamnya listrik, ya, satu daripada ceroboh membangun atau bangunan di dekat listrik. Ya, apabila Bapak Ibu ingin membangun sebuah bangunan, maka konsultasi terlebih dahulu kepada pihak PLN mana yang terbaik. Di sana diterapkan minimal jaraknya minimal 3 meter daripada bangunan. Kemudian jangan asal menebang atau menanam pohon. Ya, ketika kita misalkan ceroboh terhadap menebang pohon atau menanam pohon sembarangan di dekat jalur yang 3 itu ya, maka itu akan terjadi kepada pemadaman. Yang mana Bapak Ibu kesal juga, kita kesal, suka merasa kesal kalau padamnya lama, ya, apalagi berjam-jam. Sebenarnya PLN udah terus mereka bekerja bersama tim tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal lelah, mereka bekerja untuk kita semua. Tinggal kitanya sebagai masyarakat, sebagai pemanfaat yang menggunakan listrik ini, ya, menjalankan disiplin. Tadi saya ucapkan salah satunya jangan membangun di dekat jalur, kemudian juga jangan menebang pohon asal sembarangan, kemudian jangan menanam pohon di atas jalur listrik ini. Karena ketika kita bersama, bersatu padu, bisa menjaga kelestarian ini PLN, bisa menjaga keamanan ini, ya, dan kita juga mufakat berdisiplin, insya Allah listrik ini akan terus menerangi kita. Ketika listrik ini terus menerangi kita, segalanya akan lancar, bisnis akan lancar, belajar akan lancar, semuanya akan lancar. Ketika semuanya lancar, maka kita akan sukses segala-galanya. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi saya informasikan, apabila Bapak Ibu membutuhkan layanan daripada PLN, Bapak Ibu bisa menghubungi PLN di 022123. Sekali lagi saya ucapkan, apabila Bapak Ibu dimanapun berada ingin bantuan daripada PLN, Bapak Ibu tidak usah ragu, tidak ada pusing, langsung aja hubungi 022123. Atau Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu dalam udah memegang handphone semuanya ya, udah memegang smartphone semuanya, tinggal Bapak Ibu di download di Play Store ya, apa namanya, PLN Mobile. Bapak Ibu bisa di download di sana. Di sana banyak sekali informasi-informasi tentang PLN, sehingga kita bisa belajar daripada PLN Mobile itu.
kita juga bisa menghindari daripada bahaya-bahayanya daripada PLN. Baik, itu saja dari saya Al-Fakir Muhammad Habibi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat penting sekali, terutama untuk anak-anak didik kami, ibu, bapak, masalah tentang kelistrikan. Kebetulan di anak-anak ini ada organisasi dan ada salah satunya bagian penerangan kelistrikan. Jadi mereka itu tugasnya itu ketika ada yang konseler, karena masih kecil gitu. Cuman kami belum mereka didik, mereka hanya lihat di YouTube, coba lihat di YouTube, ada yang konseler, mereka nyambungkan. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini anak-anak bisa mengetahui tentang kelistrikan dan bahayanya listrik. Karena anak-anakku semua, sebagaimana kalian ketahui, pernah kesetrum? Tidak pernah kesetrum. Ini kan masalah kesempatan semua. Karena anak-anak semua dengarkan sini, kita ini setiap hari kasih bergelut dengan namanya listrik. Ya, makanya kalau kita tidak hati-hati masalah dengan listrik, pasti kita akan terkena kesetruman. Maka pada hari ini kita akan belajar sama pakar-pakarnya. Jauh-jauh datang ke sini, kalau kita tidak belajar dari beliau-beliau ini, sungguh rugi. Ya, sungguh rugi. Makanya sekalian yang khusus sampai dari awal sampai akhir kita sama-sama termasuk Ustaz kita belajar tentang edukasi PLN-an, tentang kelistrikan ini. Makanya saya selaku pimpinan Bapak Ibu mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu bisa hadir silaturahmi dan mengajarkan kepada kami tentang kelistrikan ini. Mudah-mudahan kami bisa mengambil ilmu daripada pelatihan ini. Itu saja yang dari saya sampaikan. Sebelumnya semua mohon maaf hanya seala kadarnya. Kamilah inilah Darul Karomah. Ini pesantren Darul Karomah kami berdiri udah hampir 6 tahun lebih lah, insya Allah 6 tahun. Mohon doanya mudah-mudahan semakin maju ke depan. Amin. Itu saja untuk bersekian waktu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Tanya dulu. Ternyata listrik itu tidak bisa dilihatnya, tapi bisa dirasakan. Contohnya yang ada di sini alat peraga namanya ini Mr. Edu. Jadi singkatannya edukasi listrik ya, gitu ya. Di sini ada jaringan PLN. Ini kalau dilihat ini adalah gardu ya, bangunan gardu. Di sini ada trafo, di sini ada panel untuk tegangan ya. Nah, sedikit jelas ini adalah tiang listrik ya. Suka lihat ada tiang listrik teman-teman? Ya, ada ya yang di belakangnya di sana ya. Nah, ini contoh sederhana aja. Ketika ini di rumah kita menyala ya, ini di rumah pesantren anggap ya. Ini kondisinya sedang menyala ya listriknya. Ketika ada gangguan pohon dekat jaringan listrik, nah seketika lampunya padam ya. Terus lanjut lagi ketika ada ini, ada gangguan ini layangan ya, layangan dekat jaringan listrik. Ketika menempel ke jaringan PLN ini seketika padam ya. Nah ini adalah di sekitaran kita ya penyebab kenapa sering terjadi gangguan ya. Ini simulasinya dicontohkan di alat ini ya. Jadi ternyata penyebab padam listrik itu siap. Jadi ini penyebab gangguan listrik itu ternyata dari apa? Pohon ya. Ketika pohon ini menyentuh jaringan listrik, nempel ya. Nah ini terjadi listrik itu menjadi alirannya ke pohon, sehingga terbuang kemana? Ke bumi ya. Jadi bumi kita, bumi ini sebagai
negatif ya, negatif, sedangkan listrik di sini adalah positif. Ketika terjadi sentuhan pohon dengan aliran listrik, ini terbuang ke tanah, ke bumi ya, sehingga listrik dari PLN ini seketika padam akibat gangguan pohon. Kemudian yang antena ini adalah salah satu penyebab padam listrik ya. Nah itu ya, padam ya. Nah ini adalah salah satu faktor penyebab ya. Di samping pohon ada antena. Kemudian sekilas ini tentang simulasi ya, simulasi listrik itu dari mana ya? Ada spidol. Ada yang mau nyoba nggak? Ya. Ayo ke depan aja nggak apa-apa. Aman, aman. Ayo ke depan aja. Ayo. Ayo. Siapa namanya, perkenalan? Nama dulu. Hari dari Pak Hari. Usianya? 14. Udah tahu ini simulasi ya. Proses listrik itu asalnya dari mana? Pertama kali dari mana ya? Dari mana ya? Belum dijelasin ya. Ini baru simulasi jaringan PLN ya. Jadi ini adalah contoh penyebab ya, penyebab padam ya, padam akibat gangguan pohon seperti ini ya. Ketika pohon menyentuh jaringan sama adik nyalain ya. Nah itu ya, padam ya. Jadi kenapa Pak? Kenapa bisa padam ini pohon? Tadi Tadi apa yang dijelaskan? Karena saluran listriknya itu menuju ke sini, ke bumi, dan tidak. Ya, jadi ini ibaratnya ini adalah penghantar ya, konduktor ya, bagian aliran listrik. Ketika ini menyentuh penghantar listrik, ini terjadi arus listrik ini mengalir ke mana? Ke bumi ya, ke tanah ya. Nah, ini adalah contoh penyebab gangguan. Pabrik listrik atau sumber listrik itu asalnya dari pembangkit ya. Tahu pembangkit? Turbin ya. Nanti kalau misalkan ada waktu jalan-jalan ke Cirata boleh, yang di Purwakarta lihat pembangkit, bisa di Jatiluhur banyak ya. Terus di Raja Mandala ada, di Suryalaya ada. Nah ini adalah pembangkit adik-adik ya, di simulasi gambar kita. Pembangkit ini adalah yang menghasilkan listrik. Sumbernya bisa dari tenaga air ya. Ternyata air itu diolah menjadi energi ya, dibangkitkan menjadi listrik. Kemudian apa itu? PLTU. Uap. Jadi uap juga bisa diolah menjadi energi listrik ya. PLTU pembangkit listrik tenaga uap, PLTA pembangkit listrik tenaga air. Kalau PLTP apa? Ada yang tahu? Pembangkit listrik tenaga apa kalian? Ayo, P-nya apa tuh? Jadi panas bumi ini bisa diolah menjadi energi listrik. Uapnya panas bumi ini ternyata diolah menjadi tenaga ya, tenaga membuat generator menghasilkan energi listrik. Itu ya PLTP. Kemudian apa? PLTG, pembangkit listrik tenaga gas ya. Ternyata gas juga bisa ya diolah menjadi listrik. PLTG, pembangkit listrik tenaga diesel ya, dari bahan bakar solar. Jadi ini bermacam-macam ya pembangkit ini, sudah menyambungkan se-Jawa sampai Bali ya. Jawa Bali ya, pembangkit ini sudah sambung. Jadi apa PLTG? Ternyata adik-adik Berapa ini? 206 ya. 206 sampai dengan rumah ya. Ini
tegangan listrik ya. Mau lihat sini biar kelihatan yang di belakang, mau lihat? Ya. Oh ya. Yang tadi dijelaskan ya. Berapa? 206 volt. Iya. Jadi yang ke kWh meter ini kan nempel di mana? Di rumah ya? Iya. Ini alatnya punya siapa ini? Punya PLN Kak. Punya PLN ya? Iya. Alat ukur apa sih kWh meter? Ternyata kWh meter ini fungsinya adalah sebagai alat pengukur energi listrik ya, transaksi PLN dengan pelanggan ya, fungsinya ini. Kalau di pedagang mungkin alat ukur timbangan beras apa namanya? Kiloan ya. Kalau di PLN pengukur listrik adalah kWh meter. Oke. Berapa Adek? 206 volt ya? Oke. Mau lihat listrik? Dah, ada dispen? Tadi yang katanya listrik tidak bisa terlihat ya, ini Tidak kita bisa lihat dilihat sama-sama ya. Tuh. Nah, itu ya. Nah, yang di depan Nyala kelihatan ya, warnanya ya. Jadi tubuh manusia ini adalah apa? Tadi beban atau negatifnya. Listrik adalah positifnya tuh, nyala ya. Jadi kalau nggak dipegang sama tubuh manusia nggak nyala deh. Ya. Tuh. Ini adalah lampunya beban ya. Jadi tubuh kita ini adalah negatif ya. Jadi yang ke bumi ya. Udah pegang listrik, udah tahu nggak pegang listrik dipegang ini? Nyetrum nggak? Nyetrum nggak? Kalau tidak nyetrum pakai apa? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Ini APD ya. Ini alat kaki. Mau dicoba dipraktikkan? Ya. Jadi ini adalah pelindung dari apa ini? Tanah ya. Tanah itu sebagai apa? Ground ya. Jadi adik-adik namanya ini suatu safety 20.000 volt atau kita singkat safety sus 20. Nah, kita coba dulu ya. Ini yang kali nyala ya? Nyala tidak? Nyala ya? Pegang nggak? Aman. Enggak ya, karena kita ini adalah pelindung ya. Mau dicoba? Ini. Pakai. Kalau nggak pakai sepatu bisa kesetrum. Jangan Mbak. Jangan pakai sepatu biar kesalahan. Oke. Ini pemberani nih. Ini siapa nih tadi tarik juga? Tarik ya? Lagi-lagi tarik ya? Ini udah lihat ya? Doa dulu, doa. Sama manusia listrik. Ya, nyala ya? Oke. Kita praktekkan ya. Jadi jangan menyentuh ini tanah ya. Menyunyut. Coba pegang. Anda siapa? Ada ya? Tadi mau nyobain nggak? Tadi Ali ya? Ali mau nyobain nggak? Tadi kan baru pegang ini doang, dia nggak pada deh. Tapi jangan coba-coba. Jangan coba-coba tanpa ini ya. Dulu yang punya dulu ya. Ini harus sama Pak Dede nih yang harus latihannya. Ya, siap ya. Berdoa dulu ya. Oke, tangannya jangan ke sini ya. Jangan menyentuh ya. Badannya bebas, badannya Ini bebas. nyala ya? Ya. Nyala ya, di-searching aja. Nggak boleh nyenggol benda alamnya. Ya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat adik-adiknya Ali. Aman. ya. Oke. Yang perempuan mungkin ada yang ingin coba. Yang berani ayo. Ayo. Oke, kalau sudah Oke. Yang lainnya jangan coba ya. ada yang coba nggak? Oke. Mantap nih, Farid dan Ali sudah berani nih, Dede. Kasih hadiah dulu, kasih hadiah.